Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi selamat siang. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak akan mengabsen dulu ya. Jadi hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa? Jadi ada 3 orang ya. Ya, jadi untuk hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang tekanan ya. Ya, jadi Pak harapkan untuk hari ini, karena pelajarannya sudah mulai masuk ke bab yang terbaru, Pak harapkan kalian memperhatikan dengan seksama ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Jadi siapa yang biasa memimpin doa? Nah, silakan dipimpin dulu doanya. Silakan dipimpin dulu doanya. Nah, silakan. Ya sudah, silakan. Nah, jadi kita harapkan pelajaran kita hari ini sesuai dengan apa yang sudah kita inginkan. Sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang tekanan ya. Sekarang kita lihat contohnya dulu. Contoh berbagai fenomena tentang tekanan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama kita lihat pisau ya. Mungkin untuk yang putri mungkin sudah biasa kalau memasak di dapur itu selalu menggunakan pisau ya. Jadi nanti kita akan lihat ada di bagian mana kira-kira tekanan itu ada. Apakah ada di bagian pisaunya, apakah ada di bagian makanan yang kita potong, dan lain sebagainya. Itu nanti ya. Yang berikutnya, orang yang sedang bermain ski di atas salju ya, bukan es ya, di atas salju ya. Itu nanti akan kita lihat di bagian mana tekanan itu ada pada saat orang ini sedang berada di atas salju ya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah pada saat kalian itu meniup balon ya, pada saat meniup balon. Nanti kita akan cek di bagian mana kira-kira tekanan itu terjadi ya. Apakah ada di mulut anaknya, apakah ada di balonnya ya. Yang berikutnya, sebelum kita masuk ke materi kita, sekarang kita lihat dulu tujuan pembelajaran kalian pada hari ini. Ya, jadi itu ada tujuan pembelajaran yang nanti akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian nanti bisa akan menjelaskan konsep tekanan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ya, jadi yang kita harapkan setelah pembelajaran ini selesai, maka nanti kalian bisa menjelaskan konsep apa itu tekanan dan apa-apa saja yang nanti akan mempengaruhi tekanan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa menghitung tekanan pada zat padat. Ya, di mana rumus untuk menghitung tekanan pada zat padat yaitu adalah P sama dengan F dibagi dengan A. Ya. Kemudian yang berikutnya, bisa mengidentifikasi hubungan antara gaya, luas permukaan, dan tekanan. Kemudian yang berikutnya, menganalisis penerapan prinsip-prinsip dalam kehidupan sehari-hari. Ya.
Nah, itu yang nanti akan kalian pelajari. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin di kelas 8 atau di kelas 7, mungkin kalian sudah mempelajari tentang berbagai macam jenis zat. Tidak? Siapa yang bisa menyebutkan ada berapa jenis zat yang ada di sekitar kita? Ada berapa jenis, coba? Yang sudah ketemu tunjuk tangan. Ada 2. Nah, coba sebutkan kalau ada 2 apa saja. Tidak apa-apa, silakan disebutkan. Atau ada yang lain yang ingin coba? Coba tuh, Pera, ya. Zat padat dan zat cair. Ada yang ingin coba melengkapi lagi? Ya, yang pertama zat padat, yang kedua zat cair dan gas. Ya, jadi itu yang sudah pernah kalian pelajari. Ya, jadi zat padat, zat cair dan gas. Ya. Nah, pada tekanan itu juga nanti akan berlaku pada ketiga jenis zat itu. Ya, jadi nanti akan ada tekanan pada zat padat, ada tekanan pada zat cair, kemudian ada tekanan pada gas. Nah, untuk pertama nanti akan kalian pelajari yaitu tekanan pada zat padat. Ya, di mana tadi sudah Pak sebutkan berbagai macam tujuan pembelajaran yang nanti akan kalian pelajari. Di antaranya adalah menghitung tekanan pada zat padat dengan menggunakan rumus P sama dengan F dibagi dengan A. Ya. Nah, sebelum kita ke materinya, mungkin nanti akan ada pertanyaan lagi dari Pak. Kita kembali lagi ke depan. Sekarang kita lihat ke fenomena yang pertama tadi, yaitu pada saat kita memotong sesuatu dengan pisau. Menurut kamu, pada saat bagaimana supaya pada saat kita memotong sesuatu dengan pisau, kita dengan mudah memotong bahan-bahan memasak tersebut? Pada saat pisaunya yang bagaimana kira-kira? Pada saat pisaunya tajam. Kalau pisaunya tumpul bisa tak kira-kira? Bisa juga, tapi susah. Saro kata orang Palembang tuh motongnya. Ya, nah itu kira-kira bagian-bagian yang ada kaitannya dengan tekanan. Yang berikutnya tadi di fenomena yang kedua. Sekarang lihat di situ ada kegiatan seseorang yang sedang ada di atas salju, kemudian berjalan atau sedang bermain ski. Sekarang kalian bayangkan kalau orang ini tidak memakai ski yang ini. Contohnya seperti ini, misalkan dia tidak bergerak ya, misalkan dia hanya berdiri saja. Apa yang nanti akan terjadi pada orang itu? Apa? Ngelongsor. Ada yang lain kira-kira? Terjatuh. Ada yang lain? Lihat ya. Perlakuannya bukan yang seperti ini ya. Jadi kita anggap orang ini tidak bergerak, dia hanya berdiri saja, tapi dia tidak menggunakan skinya ini. Apa yang akan terjadi? Apanya? Meluncur ke bawah, apa? Kakinya akan masuk ke dalam salju. Ya. Contoh yang lain misalkan seperti ini. Contoh yang lain misalkan kaki ayam dengan kaki bebek. Coba perhatikan, kaki ayam dengan kaki bebek. Misalkan saja kedua binatang itu jalan di tanah yang becek dan dalam. Menurut kamu, kaki yang mana yang masuk ke dalam tanah yang becek itu yang lebih dalam? Apakah kaki ayam ataukah kaki bebek? Kenapa kalian memilih ayam? Kenapa kalian memilih ayam?
Apa? Coba tunjuk tangan, tunjuk tangan. Apa penyebabnya? Kalian memilih ayam yang kakinya lebih dalam masuk ke dalam tanah yang becek itu daripada bebek. Ada yang ingin coba? Karena kaki bebek ada selaputnya. Ada yang lebih rinci lagi kira-kira. Itu sudah hampir benar. Sudah hampir benar. Tadi ada yang menyebutkan karena kaki bebek ada selaputnya. Sudah hampir benar. Karena kaki, sudah sekarang Pak jelaskan. Karena kaki ayam luas permukaan bagian bawahnya lebih kecil daripada kaki bebek. Oleh karena itu, semakin kecil kaki ayam, maka dia akan semakin dalam masuk ke dalam tanah becek tersebut. Ya, jadi seperti itu. Itu ya. Itu untuk contoh yang selanjutnya. Kemudian contoh yang berikutnya. Nah, ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan tekanan pada zat padat ya. Karena nanti ini ada kaitannya dengan tekanan pada gas. Ya, itu nanti setelah zat padat kemudian zat cair, maka nanti materi yang ketiganya adalah tekanan pada gas. Ya. Nah, sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan dulu, silakan tanya dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut lagi. Sebelum kita lanjut lagi. Zat besi masuk tak, Pak? Nah, kalau tidak ada, sekarang kalau tadi sudah ada pisau, kemudian ada ski es. Sekarang ini Pak bawa paku dengan styrofoam. Ya. Lihat, paku itu kan ada dua permukaan. Lihat, paku kan ada dua permukaan. Ini Pak bawa paku, kemudian ada Pak bawa styrofoam. Menurut kamu, pada saat Pak menancapkan paku ini ke styrofoam, mana yang lebih mudah masuknya? Apakah yang ada pada bagian tajam ataukah pada bagian yang tidak tajamnya? Nah, kita contohkan seperti ini. Nah, mudah masuknya kan? Tapi kalau kita balik, nah susah masuknya. Ya. Nah, artinya apa kira-kira yang berpengaruh pada tekanan ini? Luas permukaannya. Luas permukaannya. Sama seperti kaki ayam dengan kaki bebek tadi. Ya. Jadi, ini kan lihat, pada bagian yang lancip ini luas permukaannya kecil. Sedangkan pada bagian yang sering kita pukul, ini luas permukaannya besar. Nah, artinya pengertian tekanan itu sebenarnya sudah kita bisa buat sebenarnya. Ya, pengertian tekanan itu. Sekarang kira-kira siapa yang ingin coba menyebutkan? Kira-kira pengertian tekanan itu apa? Pengertian tekanan itu. Pengertian tekanan itu. Coba, siapa yang ingin coba menyebutkan apa kira-kira pengertian dari tekanan itu? Ada yang ingin coba? Ada yang ingin coba? Pak ulang lagi. Lihat ya. Ini styrofoam, yang ini paku. Kalau paku ini cuman Pak duduk ke becek ini, walaupun dia di tempat tajam, menurut kamu bisa tidak pakunya masuk? Nah, seperti ini nah. Pak duduk kencak ini, Beh. Walaupun ini tajam. Tidak masuk kan? Juga yang seperti ini tidak masuk juga. Sekarang seperti ini. Kemudian Pak dorong. Nah, artinya supaya paku ini tajam, kemudian masuk ke dalam styrofoam, kita harus apa ke paku ini?
Kalau tidak salah di kelas 7 itu kalian sudah belajar tentang gaya. Ya enggak? Siapa yang bisa menyebutkan? Siapa yang masih ingat? Arti gaya itu apa? Apa? Ya memang gaya itu kan ada tarikan, ada dorongan kan? Artinya pengertian gaya itu apa? Tarikan atau dorongan. Artinya tekanan itu juga nanti akan dipengaruhi oleh gaya. Kan kita dorong. Maka nanti akan terjadi tekanan. Jadi faktor-faktor tekanan itu apa saja? Yang pertama tadi, luas permukaannya kan? Yang kedua, gayanya. Ya, jadi semakin besar gaya yang kita gunakan, maka tekanan akan semakin besar. Atau paku ini akan masuk semakin dalam. Semakin kecil gayanya, maka tekanan akan semakin besar. Kebalikan dia. Ya, seperti itu. Kemudian luas permukaan yang ini. Semakin kecil luas permukaan, maka tekanannya akan semakin besar. Kemudian kebalikannya. Kalau luas permukaannya semakin besar, maka tekanannya akan semakin kecil, seperti itu. Ya, nah itu. Ya, jadi di sini sudah Pak buat yang berikutnya. Nah ini adalah pengertian dari tekanan. Ya, jadi yang sudah Pak sebutkan tadi bahwa tekanan itu adalah besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda setiap satuan luas permukaan atau luas bidang tekan. Ya, jadi ada gayanya yang kita gunakan, kemudian ada luas bidang tekannya. Itu yang disebut dengan tekanan. Ya. Kemudian contohnya, ini ada contoh, ya. Contohnya, ketika kamu berdiri dengan satu kaki di tanah berlumpur, kakimu akan lebih tenggelam daripada jika kamu berdiri dengan dua kaki. Ya, ini dikarenakan tekanan pada tanah lebih besar saat luas permukaan yang diinjak itu lebih kecil. Ya, jadi maksudnya kamu berdiri di atas tanah yang becek, kemudian kalian angkat satu kaki. Ya, maka lama-kelamaan kamu akan semakin masuk ke dalam tanah yang becek itu. Tapi kalau kalian itu berpijak dengan dua kaki, maka itu akan lebih kedalamannya lebih sedikit daripada yang satu kaki tadi. Ya. Nah, itu contoh sederhananya yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan. Tadi sudah Pak sebutkan. Siapa yang ingin coba menyebutkan kembali faktor-faktornya tadi? Apa yang pertama? Luas permukaan dan besarnya gaya, ya. Nah, sekarang lihat di situ ada gambar. Gambar orang yang sedang mendorong mobil yang sedang mogok. Supaya mobil ini bergerak, kira-kira gaya wong ini semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Kalau dia semakin kecil, mungkin mobil ini tidak akan bergerak. Ya, nah itu lihat. Ya, jadi gaya atau weight itu akan semakin besar apabila diberikan apabila tekanannya semakin besar. Ya. Yang berikutnya, ini sebenarnya gambar paku ya. Ada gambar paku yang menancap dengan dalam, ada paku yang tidak menancap dengan dalam. Ya, ini juga pengaruh dari luas permukaan dari bawah paku ini. Ya, jadi semakin
lancip atau semakin tajam bagian permukaan dari paku ini, maka akan kita semakin mudah memukul paku ini semakin dalam, seperti itu. Ya. Sekarang kita lanjut ke rumusnya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Rumus tekanan. Tekanan atau dilambangkan dengan P. P itu singkatan apa? Siapa yang bisa? P itu singkatan dari apa? Tekanan kalau bahasa Inggrisnya itu apa? Itu satuannya. Bahasa Inggris tekanan itu apa? Pressure. Ya, jadi kita singkat dengan P. Ya, jadi rumusnya adalah P sama dengan F dibagi dengan A. Sekarang kita lihat keterangannya apa saja. Nah, lihat di sini. Sebenarnya di buku itu ada sudah. Jadi P itu adalah tekanan, di mana satuannya itu Pascal atau Newton per meter pangkat 2 atau bujur tangkar. Kemudian F di sini adalah gayanya, gaya yang kita lakukan yang seperti ini tadi, nah. Kita dorong ini tadi, itu gayanya. Ya, gaya tekannya. Kemudian ini satuannya Newton, kemudian luas permukaan atau luas bidangnya. Maksudnya luas yang ada di bawah ini tadi, nah. Nah, luas yang ada di sini tadi. Ya. Nah, itu ya, itu rumus untuk mencari tekanan pada zat padat. Sekarang kita lihat contoh. Nah, itu ada contoh. Ya, kita lihat contoh. Pak bacakan. Yang di belakang kalau tidak kelihatan Pak bacakan saja. Jika gaya 100 Newton diberikan pada bidang seluas 0,5 meter pangkat 2, maka tekanannya adalah 200 Newton per meter pangkat 2. Sekarang ada tidak yang ingin mencoba? Ini kan sudah tahu kita. Nilainya hasilnya adalah 200 Newton per meter pangkat 2. Ada yang di sini yang ingin mencoba menyelesaikannya? Ada yang ingin coba tidak kira-kira maju ke depan? Nah, ada yang ingin coba? Nah, sekarang caranya ya, Pak ajarkan dulu. Ya, jadi seperti biasa, kalau dia soal-soal hitungan, langkah-langkah apa saja yang harus kita lalui? Harus ada apa saja? Di kelas 8 kan mungkin sudah. Apa yang pertama? Harus ada, diketahui. Yang kedua, ditanya, kemudian baru jawab. Sekarang kita coba dulu yang diketahui. Diketahui. Sekarang kita lihat. Jika gaya 100 Newton, berarti yang diketahui itu adalah F-nya. F sama dengan 100 Newton. Apalagi? Diberikan pada bidang seluas 0,5 meter. A-nya 0,5 meter pangkat 2. Habis ya? Apa yang ditanyanya? Tekanannya. Yang ditanya adalah P-nya. P, titik-titik, tanda tanya. Sekarang baru kita jawab. Apa rumusnya? P sama dengan F dibagi A. Ya. F-nya sudah ada di sini? Ada. Berarti langsung kita masukkan. Satuannya sudah pas nggak kira-kira ini? F satuannya Newton, sudah pas. A satuannya meter pangkat 2. Sudah pas. Berarti tidak usah kita ubah-ubah lagi satuannya. Ya. Baru kita masuk ke angkonya. F-nya tadi 100 Newton dibagi dengan 0,5
meter pangkat 2. 100 dibagi 0,5 berapa? Ya tahu kita 200. Mak mana cara nyarinya? Mungkin ada yang masih bingung, mak mana Pak caranya? Ada berapa cara kan caranya? Mak mana cara yang pertama? Biar pacak kita bagi ke 100 dibagi 0,5. Apa? Nolnya? Nah, coba. Rapli. Enggak apa-apa sini. Katanya tadi pacak dicoret. Ke mana nyoretnya kata Pak? Mungkin kawan-kawan kamu kan mungkin enggak tahu. Apa yang dicoret? Nah, coba sini Rapli sini. Ya, pacak. Katanya tadi pacak. Itu kan sudah disebutkan berarti pacak. Ada yang ingin coba? Hah? Sebenarnya yang sudah disebutkan Rapli tadi sudah benar. Kita coret nolnya baik sebenarnya. Kita coret nolnya baik. Ya, tapi bukan basing coret ya, kaget salah. Cara yang mudahnya cak ini. Lihat, ini kan ada 0,5 kan? Di belakang koma 0,5 ini ada berapa iko angkonya? Siko kan? Berarti supaya koma ini hilang harus kita apa ke? Supaya dia kaget jadi 5. 0 komanya hilang. Kita kali dengan 10. Ini caranya, lihat. Kalau yang di bawah kita kali dengan 10, maka yang di pojok kita kali juga dengan 10. Jadi 100 kali 10 dibagi 0,5 kali 10. 100 kali 10 berapa? 1000. 0,5 kali 10 5. Tadi berapa? 1000 dibagi dengan, nah, 100 dibagi 5 berapa? 200. 200 N per M pangkat 2. Seperti itu. Ya, ini cara yang mudahnya, cara anak SD. Ya. Cara yang berikutnya mungkin kalian ingin coba. Seperti ini. 100 dibagi 0,5. 0,5 kalau kita jadi kepecahan berapa? 1/2 kan? 100 dibagi dengan 1/2. Lihat caranya ya. Kita tulis dulu 100 lagi. Pembagian yang ini ubah jadi kali. Kali diubah jadi kali, setengah ini naik ke atas. Naik ke atas dia dibalik. 2/1. 100 kali 2, 200. Dibagi dengan 1. Maka hasilnya adalah 200. Sama. Ya, jadi ada beberapa cara ya untuk menyelesaikan soal yang seperti ini. Ya. Nah, sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanya dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, ini aku udah tahu caranya, Pak. Silakan tanya dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, Pak akan membagikan LKPD ke kalian per kelompok. Ya, jadi satu kelompoknya itu 1 LKPD. Jangan lupa dibaca dulu perintah dan materi-materi yang ada di dalamnya. Ya. Nah, sekarang perhatikan LKPD-nya. Perhatikan LKPD-nya. Jadi mata pelajaran IPA. Kelasnya kelas 95. Topiknya itu sudah ada. Kemudian nama peserta didiknya. Jadi nanti kalian tuliskan nama kalian yang satu kelompok itu. Jadi misalkan nama 1, nama 2, nama 3, nama 4. Ya, silakan ditulis. Kemudian tanggal hari ini tanggal berapa? Ya. Di sinilah, di sini.
Ya, jadi kalian isi di sinilah ya, di LKPD inilah. Nanti LKPD-nya dikumpul. Ya, sekarang lihat perintahnya. Coba perhatikan ke depan, yang belakang. Ya. Jadi di sini ada materinya, sudah ada materinya, berikut dengan rumusnya. Kemudian kalian disuruh menjawab pertanyaan yang ada di LKPD itu. Jadi ada 1, kemudian ada 2, kemudian ada 3 dan sampai ke 5 pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan enggak sampai di sini? Nah, kalau tidak ada, silakan diisi dulu LKPD-nya. Ya, diisi di LKPD inilah, diisi di LKPD inilah. Enggak usah pakai kertas yang lain. Galau-galaunya tulis, pakai koma ya. Sudah, silakan. Diskusikan dengan teman-temannya, diskusikan dengan teman kelompoknya. Aku sedang berpikir itu yang malam tak mana. Tidak, malam itu aku rasa meter dan pokoknya kali ke 4 kali berapa gitu. Jadi 4 tidak masuk ke. Ini kalau mau dicatat di buku tidak apa-apa ya. Cara-caranya ini. Soalnya ditulis, cara jawabnya di sini ditulis di bukunya. Ya, jadi apa? Aku tidak ngomong dengan gimana lah? Oh, nyata itu Kalau ada yang masih bingung, bertanya ya. Kalau ada yang masih bingung, bertanya. Aku tahu nomor 1 tuh. Yang mana? Gak ikut. Ayo, pakai pena. Hah? Udah, gak pikir lah. Kenapa ini? Lama di kamera. Boleh dicatat, boleh. Di sampingnya bikin tadi soal. Ah, tidak buat. Biarlah. Oh, terus di sini lah. Iya, sayang. Karena ya, simpan apa? Pak bacakan ya, Pak bacakan dulu soalnya. Coba yang belakang, coba perhatikan. Pertanyaan yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Lihat di situ ada 3 gambar. Gambar A, B, dan C. Ya, gambar A itu tanah yang becek. Gambar B itu sepatu apa? Sepatu bot. Gambar yang C itu high heel. Ya. Sekarang lihat di situ. Jika kamu berjalan di jalan yang berlumpur seperti gambar A, coba perhatikan. Maka sepatu manakah yang akan kamu gunakan? Ya, nanti kamu jawab di situ. Apakah sepatu seperti gambar B atau seperti gambar C? Nah, lihat di situ ada lanjutannya di lembar berikutnya. Jelaskan alasanmu dan kaitkan dengan tekanan. Seperti yang Pak jelaskan di awal tadi. Ya. Contohnya tadi kan ada kaki ayam, ada kaki bebek. Ya. Kemudian yang nomor 2. Coba perhatikan yang nomor 2. Perhatikan gambar. Berapakah luas permukaan atau luas bidang tekan dari balok tersebut? Nah, lihat ini ada balok. Ini ada balok. Ya, lihat di sini sudah ada nilainya. Panjangnya 10 cm, lebarnya 4 cm. Ya. Nah, sekarang Pak tanya, luas permukaan atau luas bidang tekannya yang mana? Pak contoh ke nah, yang ini, Be. Ini kan bentuknya kan hampir sama kan? Ada bagian atas, ada bagian bawah, ada depan, ada belakang, ada kanan, ada kiri.
Coba perhatikan yang belakang, biar bisa nggawe kenyo. Menurut kamu, luas permukaan atau luas bidang tekannya yang mana? Apakah atas, bawah, depan, belakang, atau kanan, kiri? Luas bidang tekannya, misalnya kayak ini nah, buku ini Pak taruh ke di meja. Luas bidang tekannya yang mana? Bagian bawahnya. Ya, bagian bawah ini yang nanti akan kalian cari. Jadi maksud Pak, tekanan itu hanya berfungsi pada bagian bawah benda saja. Nah, contohnya yang paku tadi. Contohnya yang paku tadi. Nah, mana paku tadi? Nah, contohnya misalnya mos, mos. Mos ini kalau kita nak nyari tekanannya terhadap meja, luas permukaan yang mana yang kita pakai? Apakah bagian atas, samping, atau bawah? Pasti bagian bawah. Ya. Nah, sekarang kita hubungkan dengan pertanyaan soal nomor 1. Ada panjang, ada lebar. Tingginya kan enggak kate. Artinya kan yang dicari adalah bagian bawahnya baik. Bagian bawah ini kan namanya balok ya. Kalau balok ini, kalau kita balik, bentuknya cak mana? Bagian bawahnya ini. Coba perhatikan, yang belakang. Ini ada balok. Pak gambarkan di sini. Ada balok. Nah, ada balok ya. Nah, ini kan bagian alas yang kita pakai ya. Bentuknya apa kira-kira? Persegi panjang. Artinya kita mencari luas persegi panjang. Apa rumus luas persegi panjang? Seperti ini kan persegi panjang. Ada panjang, ada lebar. Apa rumusnya? P kali L atau panjang kali lebar. Nah, sudah bisa dicari itu yang soal nomor 1. Ya, karena yang cuman ditanya di situ adalah luas permukaannya yang bagian bawahnya ini Itu yang nomor 1. Sekarang yang nomor 3. Pak bacakan soalnya. Sebuah benda memiliki luas permukaan 15 mm bujur sangkar. Diletakkan di tanah. Nah, contohnya ini nah. Mos ini. Pak letakkan di atas meja. Contohnya. Berapakah tekanan yang dihasilkan benda tersebut? Nah, berapakah tekanan yang dihasilkan oleh mos terhadap meja? Ya. Jika gaya tekan benda tersebut terhadap tanah adalah 300 Newton. Caranya di sini sudah ada. Ya. Yang nomor 4. Nomor 4 sama dengan yang nomor 3, tapi dia pakai gambar yang nomor 2. Ya. Lihat di sini sudah lengkap nilai-nilainya. Yang bagian alasnya, bagian lebarnya ada 5 cm, 4 cm, tingginya 10 cm. Menurut kamu, nilai yang terpakai yang mana saja? Nih, nah, yang bagian bawahnya ini bentuknya apa? Persegi kan? Apa mencari luas persegi? Nih. Nah, persegi kan seperti ini kan? Yang ini sisi, yang ini sisi. Apa rumusnya? Sisi kali sisi. Jadi untuk mencari A-nya, kalian cari dulu sisi apa? Luas dari yang bagian bawah ini. Ya, jadi 5 dikali dengan 4. Sudah, itu sudah Pak sebutkan sebenarnya. Ya. Nah, itu ya, itu untuk yang nomor 4. Nah, yang nomor 5 tinggal kalian tuliskan contoh penerapan tekanan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sudah, silakan dikerjakan dulu. Apa? Bukan yang A-nya tidak pilih. Yang tinggal milih masuk yang B atau yang C. Nanti kita presentasikan ke depan ya satu-satu hasilnya. Ya. Jadikan
ke meter dulu. Ya, tadi ada pertanyaan, coba. Ini ada yang sudah teliti ya. Sudah ada yang teliti. Coba perhatikan. Soal nomor 2. Lihat soal nomor 2. Kalau kamu asal masukkan angka saja, maka dapat dipastikan hasilnya akan salah. Nah, tadi ini lihat satuannya. Tekanan satuannya adalah Pascal atau Newton per meter pangkat 2. Gaya satuannya Newton, luas permukaan satuannya meter pangkat 2. Nah, lihat di sini. Satuan yang ada di gambar ini. Apa satuannya? Nih. Sentimeter kan? Sedangkan satuan yang harus kita gunakan adalah meter. Artinya sentimeter ini harus kita ubah ke dalam satuan meter dulu. 10 cm berapa meter? 4 cm berapa meter? Masih ingat tak kira-kira? Pelajaran kelas 7 tentang pengukuran. Lupa apa? Meter 1 cm. Iya, 1 meter berapa senti? 100. Nah, berarti sudah tahu. Berarti kalau 10 cm berapa meter? Pak tulis di sini nah, biar kamu tidak lupa. 1 meter sama dengan 100 cm. Sekarang lihat caranya biar mudah. Dari meter kamu nak jadi ke sentimeter, kita apa ke kali atau bagi? Kali kan? Kali dengan berapa? Kali dengan 100. Kalau dari sentimeter nak kita jadi ke meter, kita apa ke? Kita bagi dengan 100. Paham nggak kira-kira? Pak contoh ke, nah dengan soal 100 cm sama dengan titik-titik meter. 100 cm berapa meter? Pak balik sebenarnya. Ini kan? Ya dah. Lihat, dari sentimeter dijadikan meter. Dari sentimeter jadi meter. Kita bagi dengan 100. Jadi 100 bagi 100 hasilnya 1. Ya dah. Seperti itu. Paham nggak kira-kira? Nah, ini yang perlu kalian catat juga. Jadi 10 cm itu kita kali atau kita bagi? Kita bagi dengan 1. Sudah, berarti sudah tahu. Silakan. Jadi jadikan meter galau dulu yang sentimeter itu. Dibagi dengan berapa yang belakang? Dibagi dengan 100. Ya. Rumusnya kita tidak udah nyari tekanan, cuman disuruh nyari luasnya baik. Luas bagian bawahnya. Nah, ini kan contohnya kayak ini. Nah, ini kan bentuknya sama kan? Yang ini 10, yang ini 4. Nah, ini bentuknya apa nih? Nih bentuknya. Persegi panjang apa rumusnya? Berarti 4 Panjang kali ini lebar. Nah, itulah yang dia pakai. Yang ini berarti dibagi juga 4 bagi 4. Yang ini. 1 juga. 1 juga. Bisa yang belakang. 0,1. Jangan guling kayak itu. Itu kan ada kamera. 1 gawe. Gawi ke lah pokoknya pacak gawi ke lah dulu. 100 cm meter. Dan mana 1 cm coba nanya. 0,1 meter. 1 cm dari mana? Bukan. Harus kasih 1 cm. 0,1 meter. Apa itu? Soalnya kalau angkanya agak tepat ini yang nanti itu berjipat ada aman sentimeter nak diubah ke meter dibagi ya iya tanya loh gas zat pada Apa?
10 cm itu, Sa. Halo, main nih. 0,1 meter. Kalian 10 dibagi apakah 100. kamar Anda? Coba apa itu dulu. Oh, Lihat. aku tidak tahu. Nah, macam mana? Coba. Kan kalau dibagi 100 Ya, coba. Kalian ini 0,1, Pak. 0,1. Ya, coba mana Pana lihat cara kamu. 10 dibagi 100, coba. 10 bagi 100. Bagi 100 tuh, Pak. Dia. 0,1 padat sih. Aku contoh padat sama dia. Coba tulis. 10 bagi 100. Yang ini nah. 10 bagi 100. Pakai garis bawah aku. Ya, coret. 0,1 Pak. 0,1. Kalau yang ini? Kalau yang ini? Kepala menyesat tanah. Berapa? 0,01. Ya, udah. Udah, gagal lah berarti bisa kan? Ikan gigi mak ilo. Bisa Vera? Sudah? Mana? Yang mana? Ini kan lebarnya Pak Edi. Nomor 2 ngapa? Ya. Terus? Tadi yang sudah Pak tulis tadi. Gigi yang 5 Minta. Pak pinjam ini. Pinjam dulu ya. Pak. Nih lihat bentuknya sama enggak? Coba mana gambarnya tadi? Coba sini lihat Era. Nih lihat bentuknya sama enggak dengan yang ini? Sama kan? Yang ini 10, yang ini 4. Nah, kalau kita balik bentuknya apa ini? Kalau balok kan galo-galonya. Ini kan bentuknya balok. Nah, kalau kita cuma lihat sisi yang ininya, Bang, ini apa nih? Persegi panjang kan? Apa rumus luas persegi panjang? Tadi sudah tadi di papan tulis tadi. Hapus. Luasnya. Panjang kali lebar. Yang ini 10, yang ini 4. Tinggal kali ke B. Tapi kan ini masih satuan senti, jadi ke meter dulu. 10 senti kalau kita nak jadi ke meter kita apa tuh? Kita kali dengan kita bagi dengan 100. Sudah. Nggak usah tang, itu sudah Pak tulis yang warna merah yang bawah. Dari sentimeter kita nak jadi ke meter bagi dengan 100. Berarti yang 10 ini kita bagi dengan 100. 4 ini juga kita bagi dengan 100. Berapa 10 bagi 100? Bener dah. 10 bagi 100 tuh. Cari dulu coba cari. Berapa? Cari nian, cari. Di kertas coretannya. 10 dibagi 100. Jangan cari itu, nyarinya ke bawah. Nah. Berapa? Benar dah. Nah, lihat caranya. 10 dibagi 100 ini kan coret dulu. 1 per 10 berapa hasilnya? Nah, kita pakai yang ini deh. 1 dibagi 10. Nah, 1 dibagi 10 ada Cak? 0, jadi 0. Dikali ke berapa lah 10 ini hasilnya 10. Nah, ada kan? 0, yang ini 4 per 100. Berapa jadi? Pak, ada yang copi, Pak. Ada yang copi punya gua, Pak. Bisa enggak? Coret. Enggak usah dicoret kan kaki coretannya. Mati ya, Bang. Mati ke ini 4. Nah, berapa? Caranya Cak ini tadi. Wih, ada pinjam nih, Bang. Aduh, 0, masih tidak bisa kan? Aduh, Tuhan mati lah. Nah, dikali ke berapa lah? 100. Ini supaya 400. Gimana kan? Cek. Hapus. Nah, sudah. Hei. Bu jangan jaga, Pak. Bu jangan jaga, Pak.
Apa? Cari yang nomor Nah, Pak ulang lagi yang penjelasan situ tadi ya. Nah, lihat. Bentuknya sama enggak dengan yang ini? Nah, ini. Nah, sama ya? Ya. Ini dengan ini ya. Yang ini 10, yang ini 4. Yang ini kan? Yang ini Pak. Apa yang ini? Nah, cak ini ke, kita tegak ke. Nah. Nah, ini nih. Ini 5, ini 4, ini 10. Yang mana yang dipakai? Kan taruhlah kita taruh nah itu nah. Yang mana yang dipakai? Yang bawah. Yang berarti yang bawah. Berarti yang dipakai 5 dengan 4 bay, yang ini tidak dipakai. 5 dengan 4 kan? Apa? 5 dengan 4 8. Nah, ini apa dia bentuknya? Kebanyakan Pak. Oh, kaget bentar ya. Kaget Pak ke situ. Iya, persegi panjang pasti ini kan beda olehnya. Apa rumus luas persegi panjang? Oke, kali. Iya. Berarti itu A-nya. Tapi ubah dulu, itu kan masih senti kan? Ubah dulu jadi meter lagi. Pak, ini kan misalnya sudah ketemu Pak, sudah dikalikan Pak. Nah, kita kan ada yang ini jadi ketemu Nomor berapa? Nomor 2 Pak. Nomor 2 tidak ada nyari P. Cuman nyari A, baik. Oh, nyari ada Pak. Iya. Agak yang ini dulu ya. Apa? Ini Pak. Nomor berapa? Nomor berapa? 2 Pak. Nomor 2. Mana ini? Ini tadi berapa ini hasilnya? Tahu dia Pak? Enggak. 10 cm. Kalau kita jadi ke meter berapa tadi? Sudah tadi kan? Tuh. Nah, ini yang ini. Nah, ini yang ini. Baru masuk ke sini. Nah, berapa hasilnya? Nomor 2 kan? Ngapa ini? Pak, ini bener enggak Pak? Yang awal itu. Misalnya itu kan sudah Pak. Dari senti ke meter. Lihat panah dari sentimeter ke meter dibagi dengan 100. Berarti 10 dibagi 100. Mana nah? 10 bagi 100 berapa hasilnya? 110. Benar enggak? 10 bagi 100. Ini lihat taruhnya nah. 10 dibagi. Nah, enggak mungkin 10 bagi 100 10. 0,1. 0,1. Yang sikoknya pula 4 per 0,4. benar ada 0,4. Beda yang ini. 0,05. Noh. 4 Jadi 1. berapa ini? 0 dan tambah 0 lagi kan? Ya, 4. Nah, 0,04. nah, salah kan? Bukan yang ini Pak. Sama baik? Harus ubah juga dulu. Iya. Berapa jadi? 5 cm kalau kita jadi ke meter berapa? 0,05. Ya, ini. 0,04. Ini dipakai enggak? Ya. Enggak. Karena yang ditanya kan ini nah, contohnya nah. Nah, contohnya kan sama. 5 sama 4. Yang dipakai kan yang bagian ini B. Nah, ini bentuknya apa nih? Bentuknya apa? Persegi panjang kan? Apa rumus luas persegi panjang? Panjang kali apa? Sudah? Belum. Ini kan disuruh ini luas, mencari luas yang bawah ini, Be, kan? Nah, apa dia rumusnya? Ya sudah tulis P kali L berarti 0,1. tuh dikali 4. Benar enggak? Cari dulu. Yang sudah boleh kumpul, yang sudah.
Yang sudah boleh kumpul. Sudah. Yang nomor 2 mana nomor 2? Ini. Tadi kan Pak sudah ngomong. Lihat, nah ini nah ada perintahnya. Konversi ke satuan meter. Berarti sentimeter ini harus kita ubah jadi apa? Meter dulu kan? Ini juga kita ubah jadi meter dulu. Nah ini nah belum diubah. Nah belum diubah. Ya, belum diubah. 10 cm berapa meter? Nah, saya ini mana? Dari meter ke meter kita kali dengan 100. Mana? Sudah balik lagi deh. Ya kayak Pak Nan ini dulu ya. Balik lagi deh. Kita apa kan? Dari sentimeter ke meter dibagi kan? Berapa? Nah kita coret dulu. Nah kita coret. Berapa? Bener dah? 1 dibagi 10. 0, ya? Berapa nih? 1 kan? Berapa? Kamu baca ini kali ini. Coba. Oh iya. Kenapa? Kenapa tadi? Nomor berapa? Mana? Nomor 2-nya sudah? Sudah, Pak. Mana? Mana nomor 2? Nomor 2 ini, Pak. Bener nggak nomor 2? Iya, Pak, bener. Ini kan baru panjang dengan luasnya mana? Luasnya. Ini kan sudah. Yo. Ini kan diketahui. Dikali, Pak. Nah, berapa? Ah, ya, tunggu. Ini kan kalau dikali 4 dibagi 100. Mana? Kalau dikali 4 dibagi 100. Hasilnya? Iya. Benar juga. Benar juga? Iya. 0,4. 40 dibagi 100. Tadi kan dapatnya 40 ya? Ya. 40 dibagi 100 berarti 0,4 ya. Iya. Ini kan Bentar. Bisa dikali di belakang kanan ada 4 angka kan ini 4 jauh sisa. Apa dia ini? Nak ngapain? Dikali. Nomor berapa? 4. Apa? Ini kan hasil 5 cm ke M itu kan 0,65. Nah, 4 cm ini jadi 0,64. Ya. Nah, ini kan dari luas permukaan itu seginya kan dikali jadi Pak ya? Iya. Nah, ini sudah dikali Pak. Nah, ini sudah ketemu hasilnya jadi
Hasilnya 0, 0, 2, 0. Hmm. Nah, tapi di belakang koma ada 4 angka, Pak. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3. Berarti salah. Cari lagi. Apa? 0,1 dikali 0, benar nggak? Iya, Pak. Entar. Ya, Pak, usah aja bisa orang kita bisa ngomongin kan, Pak. 0,1 dikali 0,04. Kalau dia kita buat ini. Sama dah? Sama, Pak. Sudah, iya benar. Nomor 2 juga main juga ya? Apa? Apa? Yang nomor 1 juga main juga, Pak. Iya, sama. Nomor 3 ini kan, Pak. Ini 15 dari mana? 15. Oh ya meter ya. Nah, Pak tadi nyangka yang ini tadi. Sudah. Apa? Nomor? Mana lihat? Ada salah tulis, Pak. Coba kali ke dulu. 4 meter betul. 0,1 dikali 0,04. Ini betul ya? Iya. Salah. Coba kali ke dulu. Ada kawannya yang benar sudah. Jangan ya, Nek. Nah, coba. Awalnya. Jangan diubah itu dulu, Pak. Nah, baca ini. Jadi kan awalnya 10 dikali 4 cm lah, Pak. Jadi nah, sudah itu dibagi 100. Yang mana yang kau tulis yang mana? Kali dulu boleh tau? Ini kan lah sudah Pak buat. Kayaknya yang ini. Yang ini. Total 40 aja. Nah, berapa hasilnya? 0,4. Coba cari lagi. Ada yang benar sudah. Kita kan tinggal kamu main di kembali. 0,1 kali 1. Ini cara Pak. Enggak tuh kamu kali ke 10 dulu. Ngilang ke komanya. Cari 0 yang paling banyak di belakang koma. Berarti ini kita kali berapa ini? 100. Yang ini kita kali dengan 100. Berapa jadi? Nah, tambah bingung kamu. Tambah bingung. Kita ada yang sudah bisa sudah benar. Kenapa? Salah. Itu dikali, Pak. Ya dikali. Tapi aku nggak mau dikali. Ngapa dibagi? Kali aku dibagi kan. Salah ini. Astagfirullah. Ada. Salah ini. Jangan. Ini sudah salah. Ini nah, berapa hasilnya? Kenapa, Pak? Salah. Jangan. Di matematika sudah kamu pelajari. 0,1 ini ganti 1 kali 10 pangkat 1. Kan ada belajar. Nah, ini yang ini nah. Dikali. Nah, yang ini pula. Tulis dulu 4 kali. Lihat angka di belakang komanya ada berapa ini? 2 kan? 10 pangkat min 2. Ini kali ke dulu. 4. Oi, kaget ntar ya. Ini jumlah ke? Min 1 tambah min 2 berapa? Min 3 kan? Berarti lihat. Min ini artinya ada 3 ikut di belakang koma. 0,00. 4-nya tambahin. 1, 2, 3 pas. Berarti hasilnya ini. Nah, lain kan? Oh, ini kata. Bisa enggak yang cah itu? Yang pakai ini hasilnya. Nah, boleh lah. Ini kan sudah dapat kan, Pak. Di ini ada Newtonnya berarti dibagi kan, Pak? Yang mana? Nomor? Nomor 4. Tekanannya soalnya. Ini kali ini. Apa rumusnya? Ya, P sama dengan F dibagi dengan Apa? rumus tekanan kan? P sama dengan F dibagi, ini kan F-nya sudah ada. A-nya yang mana? Ini Newtonnya kan 200. Ya, F-nya. A-nya ada ini kali ini. Ya,
Jadinya 0,002. Ya. Dibagi kan Pak? Nah, Hasilnya jadi langsung. nah ini berarti. Tadi kan cara Pak tadi yang dikali gitu. Supaya nolnya hilang, benar enggak dikali 10? Kalau dikali 10 kali 1000, nah coba kali 1000. Bener apa? Yang mana pula itu? Yang mana nomor berapa itu? Nomor buat makanya dibuat diketahui apa coba yang diketahui? Ini Mak, diketahui A sama F diketahui. Hanya F gimana? Yang ditanya P. P, jadi P sama dengan F. Salah, rumusnya kan sudah ada P sama dengan itu nah rumusnya. F bagi A. P sama A, F kali A. P sama bagi. Iya Pak, iya Pak. Ini kan 200.000, ini dua jadi 100.000. Mana mana? Ini kali 1.000 kan jadi 200.000. Ah, Ini jadi 2. ya. Nah jadinya 200.000 bagi 2 jadi 100.000. 200 dibagi? Ke 2. 200. Ya, ya. Pak, meter itu dijadikan sentimeter tuh apa meter tuh? Meter pula. Yang sudah boleh kumpul, yang sudah. Gila, bener apa Insya Allah. Sudah? Mana? Sudah ya? Mana lagi? Mana sudah? Oh, sudah. Ya? Mana yang ini? Kumpul. Ini tahu. Pindah dia Pak. Iya, Pak. Nah, ada apa? Kumpul. Nah, Itu oke. Yang lain sudah ya? Oh, ini lah. Lima kalau Sudah ada apa-apa. Sini. lima, betul lima. Jangan kelamuan. Apa-apa. Sudah ya? Nah. Hah? Nah, sekarang kita coba salah satu saja ke depan. Coba yang belakang. Mulutnya ditutup dulu. Ya, mulutnya ditutup dulu. Sekarang kita coba mungkin ada beberapa kelompok yang mempresentasikan hasilnya ke depan. Ya. Kita coba yang sudah tadi. Yang mana punya kamu tadi? Nah, yang mana? Ada, Pak. Nah, ya. Siapa yang coba mempresentasikan ke depan? Berempat, Pak. Ya, berempat. Tegak, enggak apa-apa, tegak. Coba yang lainnya perhatikan yang lainnya. Mulutnya ditutup dulu, gantian ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, perhatikan gambar berikut. Jika kamu berjalan di jalan yang berlumpur seperti gambar A, maka di batu manakah yang akan kamu gunakan? Apakah seperti gambar B atau seperti gambar C? Jawabannya adalah
Sepatu B, dengan luas permukaan sepatu B lebih lebar. Lebarnya sepatu C. Karena kaki kita akan terikat dalam waktu yang berbeda. Kita menggunakan sepatu C memiliki luas permukaan yang kecil daripada sepatu B. Terus lanjut. Yang lainnya coba perhatikan, yang lainnya. Kedua, membatalkan oleh Perhatikan gambar apakah ada di balok tersebut. Berarti kesatuan bagi 1 sama dengan 0,4. Gantian. ketiga akan dibacakan oleh A. Sebuah benda memiliki luas permukaan 15 meter per 2 diletakkan di tanah. Berapakah tekanan yang dihasilkan benda tersebut jika gaya tekanan benda tersebut terhadap tanah adalah 310 ton? 3. P sama dengan F per A. P sama dengan 3N per 15 M per 2. Diketahui M A sama dengan 15N per 2. Hasilnya langsung hasilnya. 20M apa tuh? 20M per meter per 2. Kalau keempat akan dibacakan oleh Moderator. Diketahui F sama dengan 200 M. A sama dengan 5 cm dikali 4 cm sama dengan 20 dibagi 100 sama dengan Langsung hasil. 1000 M per M. Ya. Terus kelima akan dibacakan oleh Bukan dua contoh penerapan pada penerapan dan hari memotong bawang dan lanjut apa tadi? memotong bawang dan Memotong bawang dengan memperbaiki jadi satu. Oke, sip. Tutup dulu. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kamu tadi yang mana? Nah, dah. Coba maju, kamu. Ayolah. Gak apa-apa. Ayo. Silakan. Belajar berani ke depan. Silakan, coba diperhatikan dulu. Temannya di depan. Yang belakang. Kalau kamu ngomong yang di depan tidak kedengeran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut ke nama-namanya. Perkenalkan nama saya Tasya. Perkenalkan nama saya Lendra. Mana punya kamu tadi? Mana, Pak? Pertama saya jika kamu berjalan di jalanan melaksanakan yang akan kamu butuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Jelaskan alasan dan karena luas permukaan pada gambar itu besar daripada gambar itu sehingga gayanya lebih. Nomor 2
Langsung hasil ya. Soal nomor 3 kan bisa. Sambil belajar ngomong ya, sambil belajar ngomong kamu di depan. Yang lainnya perhatikan. Sudah. Apa dia yang kehidupan sehari-harinya? Menekan bel, menjepit. Oke. Tutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sudah ada 2 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. Kemudian dari beberapa kelompok tadi sudah Pak keliling, ada juga diantaranya yang masih salah dalam melakukan perkalian ataupun pembagian, terutama untuk pembagian dalam bentuk desimal, angka desimal. Ya, jadi Pak harapkan yang masih belum mahir ya dilatih di rumah. Ya, karena itu adalah matematika yang paling sederhana. Ya, karena apa? Karena hal-hal pendukung untuk pelajaran IPA, apalagi dalam perhitungan, itu adalah matematika. Ya, nah, jadi dari beberapa hasil yang sudah Pak lihat, yaitu sudah ada yang bagus. Ya, jadi karena waktu kita sudah hampir habis, mungkin kita akan simpulkan dulu. Ya, kita akan simpulkan dulu materi-materi apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini. Ya, yang pertama kesimpulan kita apa kira-kira menurut kamu mengenai tekanan ini? Siapa yang bisa menyebutkan kesimpulan apa yang dimaksud dengan tekanan? Apa yang dimaksud dengan tekanan? Tunjuk tangan, yang bisa tunjuk tangan. Kesimpulan kita yang pertama, apa itu konsep tekanan? Tunjuk tangan. Dah, coba besar-besar. Tuh, sudah ada di sudah. Sudah. Suaranya besar-besar. Coba Al. Coba. Apa yang maksud dengan tekanan tadi? Konsep tekanan. Besar-besar. Ya, jadi itu adalah pengertian dari tekanan. Sekarang pengaruhnya, apa-apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan itu. Tadi sudah Pak jelaskan di awal. Nah, coba besar-besar. Luas permukaan dan gayanya. Ya, jadi kedua faktor itu saling berpengaruh. Ya, jadi semakin besar gaya yang kita lakukan, maka tekanan akan semakin besar. Semakin kecil gaya yang kita lakukan, maka tekanan akan semakin kecil. Nah, sekarang bagaimana kalau yang luas permukaan? Luas permukaan itu berbanding terbalik ya. Semakin kecil luas permukaan, maka tekanan akan semakin besar. Semakin besar luas permukaan, maka gayanya akan semakin kecil. Nah, itu ya, jadi dia berbanding terbalik. Ya, jadi itu yang perlu kalian ketahui mengenai pelajaran kita hari ini. Nah, untuk materi yang berikutnya, kan ini kan zat padat. Yang berikutnya adalah tentang tekanan pada zat cair. Ya, jadi di pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari tekanan yang ada pada zat cair.
Nah, sekarang sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, silakan untuk yang memimpin doa dulu untuk akhir pelajaran kita. Nah, coba ini lagi, dipimpin lagi doa selesai pelajaran. Ya, jadi terima kasih kita sudah bertemu hari ini. Jadi Pak harapkan untuk di pertemuan berikutnya kalian pelajari di rumah, yaitu tentang apa tadi? Tekanan pada zat cair. Ya sudah, silakan. Oke.